Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasikan materi mengenai analis proyek penelitian studi kasus SMK Wijaya Kusuma Surakarta dengan mata kuliah analisis perencanaan sistem informasi dan manajemen dengan dosen pengampu yang kami hormati Bapak Nendi Akbar Rozak Rais, Eskom Mkom, dengan anggota yang pertama mahasiswa dengan NIM 2021 DP039 atas nama Widyasuti. Yang kedua, mahasiswa dengan NIM 2021 DP044 atas nama Wisnu Mukti Prasetyo. Yang ketiga, mahasiswa dengan NIM 2021 DPK05 atas nama Agatha Valentina Sakura Dewi. Yang keempat, mahasiswa dengan NIM 2021 DPK09 atas nama Sobita Akbar Nandiwardana. Selanjutnya ada algoritma dan flowchart. Algoritma dari sistem akademik SMK Wijaya Kusuma ini memiliki tujuan seperti mempermudah pengelolaan data akademik SMK, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data akademik, dan memudahkan akses informasi akademik oleh siswa, guru, dan orang tua atau wali siswa. Penyusunan algoritma sistem akademik SMK Wijaya Kusuma Surakarta. Yang pertama, inisialisasi sistem. Inisialisasi variabel dan konfigurasi sistem. Tampilkan layar login. Yang kedua, proses login. Inputnya berupa nama pengguna dan kata sandi. Validasi kredensial pengguna. Jika kredensial valid, lanjutkan ke langkah 3. Jika tidak valid, maka menu akan menampilkan pesan kesalahan input dan login dan ulangi langkah dari langkah kedua. Yang ketiga yaitu menu utama. Tampilkan menu utama berbagai opsi, yaitu ada pendaftaran siswa, pendaftaran mata pelajaran, pengisian nilai, lihat data siswa, lihat data mata pelajaran, generate laporan, dan logout. Yang keempat, pendaftaran data siswa. Inputnya berupa data pribadi mahasiswa, nama, alamat, dan lain-lain. Validasi data. Jika data valid, generate ID siswa, NIS, dan password. Simpan data ke database mahasiswa. Tampilkan konfirmasi pendaftaran. Yang kelima ada pendaftaran mata pelajaran. Inputnya pilihan mata pelajaran oleh siswa, validasi pilihan mata pelajaran. Jika mata pelajaran valid, update data pendaftaran di database. Tampilkan konfirmasi pendaftaran mata kuliah. Yang keenam, pengisian nilai. Inputnya pilih siswa dan mata pelajaran, kemudian input nilai. Validasi nilai. Jika nilai valid, simpan nilai ke database nilai. Tampilkan konfirmasi pengisian nilai. Yang ketujuh, lihat data siswa. Inputnya berupa siswa. Ambil data siswa dari database dan tampilkan informasi siswa. Yang kedelapan, lihat data mata pelajaran. Inputnya pilih mata pelajaran, ambil data mata pelajaran dari database, tampilkan informasi mata pelajaran dan daftar kelas siswa yang terdapat pada database. Yang kesembilan, generate laporan. Inputnya berupa pilih opsi generate laporan, ambil data dari database, buat laporan akademik, dan tampilkan atau unduh laporan. Yang ke-10 ada logout, yaitu keluar dari sistem, kembali ke menu utama. Di sini ada flowchart. Penjelasan proses flowchartnya yaitu yang pertama login. Pengguna diminta untuk login ke sistem. Jika login berhasil, alur menuju ke langkah berikutnya. Jika tidak, tampilkan pesan gagal login. Yang kedua, menu utama. Pengguna melihat menu utama sistem dan pengguna memilih opsi tertentu. Yang ketiga, pendaftaran siswa. Pengguna memilih opsi pendaftaran siswa, memasukkan data siswa tersebut berdasarkan data yang tercantum pada sekolah, dan memvalidasi input. Jika data valid, sistem menghasilkan ID siswa, menyimpan data, dan memberikan konfirmasi.
Yang keempat yaitu pendaftaran mata pelajaran. Pengguna memilih opsi pendaftaran mata pelajaran. Memilih mata pelajaran yang kemudian dapat diakses untuk tugas maupun materi. Jika sudah sesuai, sistem mengupdate data pendaftaran dan memberikan konfirmasi. Yang kelima, pengisian nilai. Pengguna atau guru memilih opsi pengisian nilai, memilih siswa dan mata pelajaran, memasukkan nilai dan memvalidasi input. Jika nilai valid, sistem menyimpan nilai dan memberikan konfirmasi. Yang keenam, ada lihat data siswa. Pengguna memilih menu data siswa, memilih siswa mengambil data dari database, dan menampilkan informasi siswa. Yang ketujuh, data mata pelajaran. Pengguna memilih menu lihat mata pelajaran, memilih mata kuliah, mengambil data dari database, dan menampilkan informasi mata pelajaran serta daftar siswa. Yang kedelapan ada generate laporan. Pengguna memilih opsi generate laporan, memilih opsi laporan, mengambil data dari database, membuat laporan akademik, dan menampilkan atau mengunduh laporan. Yang terakhir ada logout. Pengguna memilih menu logout dan keluar dari sistem. Selanjutnya ada konteks diagram. Penjelasan elemen-elemen diagram tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, antarmuka web merupakan antarmuka pengguna yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Yang kedua, sistem informasi akademik. Bagian inti dari sistem yang mengelola fungsionalitas akademik, termasuk pendaftaran siswa, pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan jadwal pelajaran, dan pengelolaan nilai. Yang ketiga, database. Menyimpan data-data penting seperti informasi siswa, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dan nilai dalam tabel-tabel terpisah. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. Di sini penjelasan DFD level 1 yaitu sistem mewakili sistem akademik SMK yang terdiri dari komponen akademik SMK dan database. User merupakan entitas pengguna sistem seperti siswa, guru, dan staf akademik. Mereka berinteraksi dengan sistem untuk mengelola dan menyimpan data. Selanjutnya ada DFD level 2. Akademik SMK terbagi menjadi pendaftaran, pembelajaran, dan penilaian. Ini menggambarkan bagaimana masing-masing bagian dari sistem akademik SMK mengelola informasi terkait pendaftaran, pembelajaran, dan penilaian. Selanjutnya database. Menyimpan data utama seperti informasi siswa, absensi, jadwal kelas, mata pelajaran, dan juga kelas. Selanjutnya user. Siswa, guru, dan staf akademik dapat mengakses dan berinteraksi dengan komponen akademik SMK dan database. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram SMK Wijaya Kusuma Surakarta. Di bagian ERD ini terdapat bagian guru, siswa, kelas, jadwal siswa, pelajaran, dan nilai ujian. Tabel guru sendiri meliputi nomor induk karyawan, lalu ada nama guru, tempat lahir guru, tanggal lahir guru, password guru, agama guru, jenis kelamin guru, telepon guru, email guru, alamat guru, pendidikan guru, status kawin, jabatan, dan blokir guru. Lalu ada bagian siswa yang meliputi nomor induk siswa, nama siswa, tempat lahir siswa, tanggal lahir siswa, agama siswa, jenis kelamin siswa, alamat siswa, telepon siswa, asal sekolah, kode sekolah,
kondisi, dan nama wali. Berikutnya, bagan kelas meliputi kode kelas, kelas, kapasitas. Lalu, bagan jadwal siswa meliputi ID jadwal, kode kelas, kode pelajaran, nomor induk karyawan, jam masuk, dan hari masuk. Lalu bagan pelajaran yang meliputi kode pelajaran, nama pelajaran, dan KKM. Dan yang terakhir, ada bagan nilai ujian yang meliputi kode kelas, nomor induk siswa, nama siswa, nomor induk karyawan, kode pelajaran, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan absen. Dalam skema IRD dari SMK Wijaya Kusuma, guru memiliki jadwal siswa yang berfungsi untuk mengajar siswa, dan di dalam proses mengajar siswa memiliki kelas, dan di dalam kelas terdapat jadwal siswa yang berisikan mata pelajaran, dan mata pelajaran memiliki nilai ujian. Nilai ujian terdiri dari beberapa mata pelajaran yang didapatkan oleh siswa. Nilai ujian itu sendiri diberikan oleh guru kepada siswa, dan siswa mendapatkan nilai ujian dari guru. Kesimpulan dari IRD SMK Wijaya Kusuma Surakarta, dengan sistem informasi akademik yang lengkap dan terstruktur, data ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengelolaan data akademik, pencatatan nilai siswa, pemetaan jadwal siswa, dan analisis data akademik. Selanjutnya ada Unified Modeling Language, sistem akademik SMK Wijaya Kusuma Surakarta. Dalam UML ini terdapat use case diagram. Di antaranya yang pertama ada activity diagram data siswa yang diakses oleh admin TU dan juga sistem. Langkah awalnya di mana admin TU membuka browser, kemudian diarahkan menuju halaman ruang admin. Di dalam halaman ruang admin terdapat input username dan juga password. Kemudian setelah mengisi username dan data password, kirim data login kepada sistem. Kemudian sistem memberikan notifikasi di mana terima data login benar atau salah. Jika data login salah, maka login gagal dan dikembalikan kepada input username dan password. Dan jika data benar, maka data akan diarahkan menuju ruang admin. Di dalam ruang admin, admin TU menginput data siswa. Kemudian setelah input data siswa, akan ada opsi di mana input data iya atau tidak. Jika tidak, maka data tersebut akan kembali ke ruang admin. Dan jika data akan diinput dengan opsi iya, data siswa akan dikirim ke sistem menuju proses penyimpanan data siswa. Dari sistem akan mengembalikan lagi tampilan kepada admin yang dimana tampil data siswa. Setelah sistem mendapatkan input berupa data siswa, maka sistem akan menampilkan data siswa. Setelah data siswa tertampil, maka admin akan melakukan proses logout dan menutup browser kembali ke halaman desktop. Selanjutnya ada UML Activity Diagram pengolahan data guru yang diolah oleh admin, TU, dan juga sistem. Berawal dari admin membuka browser, kemudian menuju halaman ruang admin, kemudian admin menginput username dan juga password, kemudian mengirimkan data login kepada sistem. Jika data benar, maka akan dikirimkan kepada ruang admin, dan jika data salah, maka akan terjadi gagal login dan kembali kepada halaman input username dan juga password.
Setelah di ruang admin, maka admin TU akan menginput data guru. Jika data guru selesai diinput, maka akan ada opsi iya atau tidak yang akan ditentukan oleh admin. Jika admin menentukan opsi tidak, maka halaman akan kembali kepada ruang admin. Dan jika iya, data guru akan disimpan oleh sistem pada database data guru. Kemudian sistem memberikan proses simpan data guru. Kemudian sistem memberikan tampil data guru pada halaman. Dan jika sudah tertampil data guru dan benar, maka admin TU akan melakukan proses logout dan kemudian menutup browser dan kembali halaman desktop. Berikutnya ada use case diagram, activity diagram pengolahan data nilai tugas yang dilakukan oleh guru dan juga sistem. Langkah awalnya, guru membuka browser, kemudian diarahkan kepada halaman login guru. Kemudian guru melakukan input username dan juga password. Kemudian guru melakukan kirim data login kepada sistem. Lalu sistem memunculkan notifikasi di mana benar atau salah. Jika data benar, maka sistem akan mengirimkan data kepada ruang guru. Dan jika salah, maka sistem akan mengarahkan data tersebut kembali ke input username dan juga password. Kemudian di ruang guru melakukan input data nilai. Dan jika setelah selesai melakukan input nilai tugas, akan terdapat opsi ya atau tidak. Jika guru melakukan opsi tidak, maka guru akan kembali ke menu ruang guru. Jika guru melakukan opsi ya, maka guru akan melakukan kirim tugas nilainya dan sistem akan menerima data input berupa nilai tugas dari guru. Kemudian sistem akan melakukan proses simpan nilai tugas di dalam database. Setelah itu, sistem akan mengarahkan kepada halaman input nilai tugas berupa tampil nilai tugas. Jika sudah benar dan juga sudah sesuai yang diharapkan oleh guru, maka guru akan melakukan proses logout dan menutup browser, kemudian kembali ke desktop semula. Berikutnya lagi ada UML use case diagram pengolahan data nilai UTS yang dilakukan oleh guru dan juga sistem. Langkah awalnya, guru membuka browser, kemudian menuju laman website dan melakukan opsi login guru. Kemudian melakukan input username dan juga password. Kemudian melakukan kirim data login kepada sistem. Kemudian sistem memunculkan opsi tampil data login di mana ada opsi benar atau salah. Jika data benar, maka tampilannya akan menuju ruang guru. Dan jika data salah, maka akan muncul notifikasi berupa login gagal. Dan kemudian sistem mengarahkan kepada halaman input username dan juga password. Di dalam ruang guru melakukan olah data nilai, kemudian input nilai UAS. Kemudian terdapat opsi ya atau tidak. Jika guru melakukan opsi tidak untuk input nilai UAS, maka tampilannya akan kembali menuju ke dalam ruang guru. Dan jika melakukan opsi ya, maka nilai UAS akan dikirim kepada sistem, kemudian sistem menerima input nilai UAS dan akan disimpan di dalam database sistem. Kemudian sistem akan menampilkan kepada user atau guru berupa tampilan nilai UAS. Jika tampilan nilai UAS sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru, maka guru akan melakukan proses logout dan kemudian menutup browser, kemudian kembali ke desktop awal.
Berikutnya ada pengujian sistem dengan metode black box. Sistem akademik atau SIAKAT SMK Wijaya Kusuma Surakarta dengan beberapa fitur yang diujikan, diantaranya yang pertama, fitur pendaftaran siswa baru dengan jenis pengujian positif dengan hasil pendaftaran berhasil. Input dari fitur ini adalah informasi pribadi siswa dengan output yang diharapkan konfirmasi pendaftaran dan juga nilai induk siswa dengan status pengujian pas atau sukses. Yang kedua ada verifikasi dokumen pendaftaran dengan hasil pengujian negatif, verifikasi gagal. Inputnya berupa dokumen pendaftaran siswa, kemudian output yang diharapkan berupa status verifikasi tidak lulus, status pengujian fail atau gagal. Yang ketiga ada pembayaran biaya pendaftaran dengan hasil pengujian positif, pembayaran sukses. Input dari pengujian ini berupa nominal pembayaran, kemudian output yang diharapkan berupa konfirmasi pembayaran dan status keuangan. Status pengujian pas atau sukses. Yang keempat ada rencana pembelajaran siswa. Dengan hasil pengujian positif tes, data tersedia, input dari jenis pengujian ini berupa nilai nomor induk siswa, kemudian output yang diharapkan berupa rencana pembelajaran siswa dengan status pengujian pas atau sukses. Yang kelima ada pengisian absensi siswa dengan hasil pengujian positif tes, absensi terisi. Input dari pengujian ini berupa nomor induk siswa, tanggal, kehadiran. Kemudian output yang diharapkan berupa konfirmasi pengisian absensi dengan status pengujian pas atau sukses. Yang keenam, melihat data nilai siswa dengan hasil pengujian positif tes, data tersedia. Input dari pengujian ini berupa nomor induk siswa. Kemudian output yang diharapkan berupa daftar nilai siswa dengan status pengujian pas atau sukses. Berikutnya yang ketujuh, mengisi nilai ujian oleh guru dengan hasil pengujian positif tes, pengisian sukses. Input dari jenis pengujian ini adalah nomor induk siswa dan juga mata pelajaran. Output yang diharapkan konfirmasi pengisian nilai ujian dengan status pengujian pas atau sukses. Yang kedelapan, pengumuman nilai kepada siswa dengan hasil pengujian positif tes, pengumuman terkirim. Input dari pengujian ini berupa nilai induk siswa dan output yang diharapkan berupa pengumuman nilai kepada siswa dengan status pengujian pas atau sukses. Yang kesembilan, mengelola data siswa oleh staf akademik dengan hasil pengujian positif tes. Pembaruan sukses. Input data dari pengujian ini berupa nomor induk siswa, kemudian output yang diharapkan berupa konfirmasi pembaruan data siswa dengan status pengujian pas atau sukses. Yang ke-10, ada lihat rencana pembelajaran siswa. Dengan pengujian tes, positif tes, data tersedia. Input dari pengujian ini berupa nomor induk siswa dan output yang diharapkan berupa rencana pembelajaran siswa dengan status pengujian pas atau sukses. Yang ke-11 ada mengisi absensi oleh guru. Dengan hasil pengujian positif tes, absensi terisi. Input data berupa nomor induk siswa, tanggal kehadiran. Kemudian output yang diharapkan berupa konfirmasi pengisian absensi oleh guru dengan status pengujian pas atau sukses. Kemudian melihat jadwal pelajaran siswa dengan hasil pengujian positif tes, data tersedia, dan input data berupa nomor induk siswa. Kemudian output yang diharapkan berupa jadwal pelajaran siswa dengan status pengujian pas atau sukses.
Berikut ini adalah mock-up dari Sistem Informasi Akademik SMK Wijaya Kusuma Surakarta. Ini adalah tampilan dari beranda website yang terdiri dari beranda, jadwal, akademik, data, kontak, fact, masuk, dan juga daftar. Lalu ada bagian daftar akun yang berisi nama, tempat tanggal lahir, NISN, username, dan juga password. Berikut ini adalah tampilan bagian gagal daftar. Jika terdapat kegagalan dari mendaftar akun, akan muncul notifikasi yang bertuliskan data tidak terdaftar dalam akademik. Silakan menghubungi Tendik IT untuk melakukan pendaftaran akun. Selanjutnya adalah tampilan dari bagian berhasil daftar. Jika berhasil mendaftar akun, akan muncul notifikasi yang bertuliskan, "Selamat, akun Anda berhasil dibuat. Silakan menuju laman login." Lalu terdapat tampilan bagian laman login. Lalu pengguna harus memasukkan username dan juga password untuk bisa masuk ke laman login. Lalu ada tampilan bagian gagal login. Jika pengguna mengalami proses gagal login, akan muncul notifikasi yang bertuliskan, "Login gagal. Silakan cek username dan password dan ulangi beberapa saat lagi." Lalu, ini adalah tampilan dari bagian berhasil login. Jika pengguna telah berhasil login, akan muncul notifikasi yang bertuliskan, "Login berhasil. Anda akan diarahkan menuju dashboard." Berikutnya adalah tampilan dari bagian dashboard. Jika pengguna berhasil login ke website, akan muncul akun di bagian atas kanan dashboard. Lalu berikutnya adalah tampilan bagian tab jadwal. Tab jadwal terdiri dari jadwal mata pelajaran dan kalender akademik. Lalu ada tampilan dari bagian tab akademik yang berisikan nilai siswa, RPS siswa, kurikulum, input mata pelajaran, dan juga e-raport. Berikutnya ada tampilan bagian tab data yang terdiri atas data siswa, data guru, nilai siswa, kurikulum, input mata pelajaran, dan juga e-raport. Berikutnya adalah tampilan dari bagian tab kontak yang terdiri dari nomor telepon, email, Twitter, dan juga sosial media. Yang terakhir adalah tampilan dari bagian logout. Jika pengguna telah selesai menggunakan website, pengguna bisa logout dari website. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada revisi dari Bapak Nendi ataupun kritik dan saran, bisa untuk disampaikan melalui Telegram yang sudah kami kirimkan, dan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Segala kritik dan saran kami terima di kolom komentar. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.